Hai semuanya, kembali lagi di channel Ala Ulantowo. Di video kali ini aku mau sharing lagi ya, membuat bumbu dasar putih dan merah. Karena aku penasaran kalau punya dua bumbu ini tuh segampang apa kalau mau masak. Jadi aku ya cuman ngikut-ngikut aja, pengen nyoba sendiri tuh seperti apa. Jadi ini aku di awal sudah aku siapkan ini ya, ada 50 graman kemiri yang aku sangrai sampai agak kecoklatan. Lalu ada bawang putih dan bawang merah yang sudah aku kupas. Ini beratnya berapa ya ini? Aku tuh agak lupa, ini sekitar 100 graman lah. Ini tuh aku takar dengan mangkok ya. Satu mangkok ukuran tuh sama ya. Bawang merah sama bawang putih itu sama-sama satu mangkok gitulah, satu mangkok kecil gitu. Nah ini aku tuh salahnya di sini, bawang putih sama bawang merahnya itu enggak aku potong kecil-kecil ya, jadi kelihatannya membebani food choppernya ini. Nah ini bawang putih, bawang merah sama kemiri yang sudah aku sangrai, aku haluskan dan dengan tambahan 250 ml minyak goreng yang masih baru ya. Nah ini langsung aja aku chopper sampai benar-benar halus. Setelah dichopper sampai halus semacam bubur ini, langsung aja aku tuang ke teflon. Ini mau aku tumis atau goreng ya. Ini dengan menggunakan api kecil ya, biar nanti enggak gosong. Tapi awalnya aku buka dengan api sedang, dan setelah rada-rada kelihatan panas atau berkedip, langsung tak kecilin aja apinya dan digoreng-goreng pokoknya sampai bumbunya ini kelihatan terpisah dengan minyaknya. Kalau misalnya minyak kurang, ini aku tambahin ya, karena kayaknya ini butuhnya 300 ml deh, karena kelihatan banyak banget sih. Ini tak persingkat aja ya, tak percepat gitu loh, sampai nanti hasilnya itu semacam ada busanya ya, dan itu minyaknya terpisah dengan bumbunya. Nah ini yang aku lihat dari beberapa tutorial yang ada, dan aku itu enggak taruh tambahan bumbu yang lain ya, pokoknya ini pure ini aja, pokoknya enggak ada tambahan bumbu gula, garam, merica atau apa, itu enggak pakai, pokoknya pure ini saja. Dan aku tuh juga nggak tahu ya yang bener tuh yang mana. Coba kalian yang sering bikin bumbu putih, apa perlu tambahan bumbu yang lain semacam gula, garam, merica, itu bisa share di kolom komen ya, karena aku tuh agak kurang ngerti soal ini, aku cuma pengen nyoba aja. Nah ini kalau udah kelihatan ini ya, udah mateng ya, terpisah terpisah ini ya, minyaknya ada, ini langsung aja aku matikan apinya dan aku taruh di botol kaca. Botol kacanya ini sudah aku rendam dengan air panas ya, jadi biar lebih steril gitu. Tapi nanti jangan ditutup dulu lah, tunggu sampai dingin. Nah ini kelihatan bumbu kering ya, bumbu putih yang kering gitu ya, karena nggak terlalu banyak minyak sih, memang perlu tambahan minyak ini. Langsung saja untuk yang kedua, bumbu merahnya ya, ini aku pakai bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Untuk takarannya bawang putih dan bawang merahnya itu sama, untuk cabenya lebih banyak, jadi bisa dibilang kalau bawang merahnya ini 100 gram, bawang putihnya 100 gram, cabai merahnya itu yang 400 sampai 500 gram lah, jadi kebanyakan cabai. Nah ini bawang putih, bawang merah, dan cabenya mau aku iris kecil-kecil dulu sebelum di blender atau di chopper, biar nanti lebih mudah dan cepat. Untuk choppernya tidak aku cuci, karena tadi juga habis ngeblender atau ngechopper yang bumbu putih ya, jadi nggak masalah lah ya. Dan ini sudah aku potong kecil-kecil dan langsung aku kasih minyak yang sama 250 ml juga, tapi kayaknya ini 250 ml sudah cukup ya, daripada yang bumbu putih tadi yang kemungkinan sebenarnya butuhnya itu 400 ml ya, karena banyak banget sih yang tadi, aku juga nggak ngitung berapa, ya udah nggak apa-apa. Nah ini aku chop sampai halus. Nah ini teksturnya lebih encer ya, mungkin karena ada cabenya ya, jadi kayak watery gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, nanti tinggal dimasak aja sampai mateng.
Langsung aja aku tuang ke teflon atau wajan anti lengket ya. Sama ini juga di awal aku apinya itu sedang, ketika sudah berkedip langsung aja aku kecilin apinya biar mateng ya dan tidak gosong, dan sama pokoknya ini sampai ini mateng dan minyaknya terpisah. Ada yang ngasih rekomendasi itu cabenya dikukus dulu, ada juga yang langsung nggak apa-apa gitu. Ini kira-kira yang tepat yang mana ini? Yang harus dikukus dulu cabenya atau direbus, atau yang mentahan gini aja di blender jadi satu terus dimasak gitu. Tapi ya aku nyoba yang ini aja, yang nggak perlu direbus atau dikukus cabenya, pakainya juga cabai merah yang masih segar. Dan ini juga sama, aku nggak kasih tambahan garam, gula, merica, dan bumbu-bumbu yang lain belum ya. Pokoknya ini original dari bawang merah, bawang putih, sama cabai doang. Nah, kalau kalian bikin itu yang bener yang seperti apa ya gini. Ini tuh aku iseng-iseng aja, pengen nyoba gitu semudah apa dan seefisien apa kalau misalnya punya bumbu putih sama bumbu merah ini, karena kadang-kadang itu aku pengen masak masakan Indonesia gitu ya. Terus kalau mesti harus ngeprei bawang putih sama bawang merah itu kadang-kadang juga ribet. Terus di sini juga orangnya tidak makan cabai ya, tidak suka atau tidak makan cabai lah, tidak makan yang pedas-pedas gitu, cuman aku doang aja. Jadi kalau bikin ini tuh kayaknya lebih mudah gitu kalau untuk buat sendiri lah ya. Kadang-kadang juga mereka juga suka sih kalau dikasih sedikit yang pedes-pedes gitu, tapi nggak mau yang terlalu pedes. Jadi kalau misalnya pakai bumbu merah ini kayaknya lebih mudah. Kalau nyimpen cabai kan kadang-kadang cabainya jadi kering atau malah busuk ya, jadi kayak mubazir gitu. Aku coba aja bikin bumbu merah sama bumbu putih yang lebih sering untuk digunakan. Nah ini kalau udah kelihatan terpisah ya minyaknya, jadi ini udah siap dimatikan apinya maksudnya ya. Terus aku bakal taruh di gelas kaca atau botol kaca yang sudah aku sediakan, sama seperti di bumbu putih tadi. Bumbu dasar putih sama merah ini sudah aku pakai untuk masak ya di video sebelumnya, dan di video selanjutnya kan aku sudah kasih tahu kalau aku pakai bumbu dasar putih sama merah yang aku buat sendiri gitu loh, dan ternyata ya cukup efektif sih. Aku tuh nggak perlu ribet buat ngalusin bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Jadi ya lebih matang aja bumbunya ya, karena kebetulan aku juga lebih suka dengan bumbu yang matang ya. Misalnya pakai bawang putih atau bawang merah itu aku suka yang matang, kalau masih yang rada mentah kan agak gimana gitu. Nah ini saja ya, aku sharing gimana aku membuatnya. Emang sih ini nggak sesuai atau nggak sama seperti yang orang lain buat ya. Di sini aku cuman mau sharing aja kalau aku pengen nyoba ini ternyata ada manfaatnya juga gitu loh buat aku gitu, dan aku setelah nyoba juga lebih mudah dan gampang aja buat aku. Tapi kalau kalian mau mencobanya ya kalian bisa mencobanya sendiri dengan versi kalian sendiri ya, atau melihat tutorial dari channel yang lain gitu, yang mereka mungkin lebih bagus atau lebih tepat lah ya cara masaknya, cara membuatnya gitu. Nah cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan see you di next video aku berikutnya ya. Selamat mencoba. Dan ini setelah dingin baru aku tutup ya. Aku tutup dengan tutupnya ya, dan bisa disimpan. Ini aku masih taruh di suhu ruang ya selama beberapa hari ini, dan masih oke. Mungkin nanti aku akan simpan di kulkas kalau sudah 1 mingguan ya. Kalau ditaruh di kulkas kan biar lebih aman aja ya, nanti biar nggak lupa. Terus kalau mau mengambil juga sendoknya jangan sendok yang sama, sekali ngambil langsung ditukar, maksudnya itu nggak sampai terkena yang lain gitu loh, masa tetap bersih gitu loh, biar nggak cepet basi gitu.